saya ngeliat ada limbah lulusan sekolah dibuang kerja di pabrik. Ya, ada juga yang kirim ke Bali itu yang teman bawa sebanyak juga yang besar karena kita murah jualnya. Jadi itu bangkrut dan masalah teman tetap bangkit yang apa ini tetap berkarya, lakukan apa yang kalian bisa meskipun kita kegiatan dibatasi di rumah tetap ada jalan yang terbuka sebetulnya. Saya aktif di Forum Kewirausahaan Pemuda, lebih ke bagian pembinaan sih sebetulnya, pembinaan usaha mikro pemuda. Nah, untuk kegiatannya sendiri, dulu kita ada produksi hiasan dinding. Nah, hiasan dinding dari bahan kayu jati Belanda, kemudian ada juga yang bergerak di bidang kaligrafi dan konten kreator. Kalau di FKP itu kebetulan pembentukannya Juni 2019. Nah, saya dilantik kebetulan sebagai ketua ketua Forum Kewirausahaan Pemuda FKP itu 3 tahun ke depan. Nah, itu awalnya dari pelatihan di Bandung kewirausahaan. Nah, didaulat di sana, kemudian diadakan pelatihan Juni 2019 di Bank Jabar. Kalau visi misi sendiri FKP itu kita merubah mindset ya dari kalangan pemuda khususnya mahasiswa dan lulusan sekolah menengah ke atas itu untuk merubah mindsetnya dari mulai mencari kerja itu menjadi ke wirausaha. Karena kebanyakan kan mahasiswa itu identik kuliah untuk kerja gitu. Lulusan sekolah identik kerja di pabrik gitu. Nah, hadirnya FKP itu untuk menggabung merangkul mereka bagaimana merubah mindsetnya diganti dari mental pekerja menjadi mental wirausaha seperti itu. Makanya diadakanlah Forum Kewirausahaan Pemuda tujuannya untuk membina, mendampingi kegiatan kewirausahaan khususnya di Kota Sukabumi. Untuk yang menginisiasi sendiri kebetulan kemarin itu yang berangkat ke Bandung 10 orang, diantaranya saya sendiri, kemudian ada yang di sekitar itu imam. Nah, di sana kita dilatih, diberikan pelatihan, kemudian berkomunikasi dengan dispora juga, dan kemudian dibentuklah FKP. Di ada bidang kerajinan, makan minum, itu dari kulinernya, kemudian ada kreatifnya dari videografi sama foto, kemudian juga ada dari segi seni. Nah, kemarin itu ada kesenian jabatan kayak gitu kayak tari-tari, nah itu dibina juga kita, tapi kebanyakan sih yang dibina mahasiswa, kebanyakan mahasiswa yang ikut. Dulu karena saya ngelihat ada limbah palet dulu ya, bahan dasar itu limbah palet sering dibuang gitu kan ya, dikumpul di mana-mana. Nah, kita kumpulin awalnya ngumpulin, kemudian saya ada basic juga di bidang seni sedikit. Nah, saya yang ngerancang atau men-scan bikin apa nih, ada ide, kemudian ada yang eksekusi gitu, membuat berbagai macam pajangan dari mulai rak, kemudian ada pajangan juga, terus ada kaligrafi juga, ada hiasan-hiasan seperti itu, papan nama. Nah, itu untuk penjualan sendiri dulu itu kita berbasis online. Jadi online kita dari media sosial, Facebook, gitu kan, ada Instagram, kemudian dari orderan-orderan yang lainnya, rekan-rekan terdekat, mungkin jaringan-jaringan dari komunitas-komunitas, banyak juga yang pesan gitu, dari bidang craft itu sendiri. Kalau penjualan kita baru kemarin itu terakhir sampai Purwakarta. Nah, Purwakarta online. Ada juga yang kirim ke Bali itu yang teman bawa, katanya minta dibikinkan kayak rumah miniatur kayu itu di Bali di ininya. Kemudian ada jaringan di sana, dan saya juga ke sana gitu. Kalau dari kayu ini sendiri, kita omset dulu itu kurang lebih per bulan itu sampai di angka 15
15 karena kita murah jualnya. Hmm. Ya banyak juga yang jual kayak gini karena harganya lumayan mahal. Nah, kita jual dari mulai harga 25.000 sampai 50.000. Oke. Barang itu ukurannya yang besar baru kita bandrol harga sesuai harga. Gitu. Kalau brand sendiri, saya galeri craft sebetulnya. Galeri craft. Kemudian pengen di Sukabumi itu mimpi saya ada galeri yang hasil kerajinan tangan para pemuda. Nah itu ditempatkan di sana gitu. Jadi satu khusus galeri karya pemuda. Kalau di Purwakarta itu ada galeri Menong namanya. Nah, impian saya itu bergabung di FKP juga ingin bagaimana menampung kreativitas pemudanya dari seni craft maupun makan minum kuliner dan sebagainya yang bisa dipajang di galeri itu. Nah itu untuk menjadi ikon kota Sukabumi sebetulnya gitu. Itu mimpi saya sebetulnya. Tantangannya cukup besar juga karena dulu saya basicnya bukan wirausaha, nggak ada background pengusaha, orang tua bukan pengusaha. Saya dulu kerja di bank finance. Ketika harus turun ke bisnis itu jatuh bangunnya luar biasa. Saya sempat buka jasa komputer juga, jasa komputer, kemudian jatuh bangkrut ya masalah gitu. Cuman tetap bangkit, yang coba ini bagaimana mengolah craft gitu kan, menciptakan nilai jual dari sampah dan limbah. Nah, kemudian ada juga dari mentor-mentor kita gitu yang terus memberikan motivasi kepada saya khususnya kepada teman-teman juga yang terus bangun gitu bagaimana kita tetap ada di wirausaha di ringnya untuk mengembangkan suami di segi wirausahanya pemuda. Untuk pengaruhnya sendiri mungkin semua pun terdampak kan ya. Nah untuk bisnis saya sendiri di bidang craft itu sangat anjlok gitu dari omsetnya awalnya lumayan sampai sekarang dari segi pesanan craft itu menurunnya banyak banget. Pertama kompetitor juga ada yang lebih bisa mengemasnya, ada keterbatasan waktu juga karena dibatasi. Jadi produksi ini kan nyari bahan bakunya lebih susah gitu kan. Terus untuk produksinya sendiri kita sering ada komplain dari sekitar gitu karena takut ada COVID lah, ada apalah, jelas omsetnya menurun banget kan untuk saat ini. Ya. Yang dilakukan selama COVID 3 bulan ke belakang, itu saya mulai bisnis running awal lagi sebetulnya di produksi furnitur dari sofa. Nah kebetulan galerinya dari sini gitu kan, kalau di sofa kita terima pesanan juga. Setiap ada pesan baru kita kerjakan. Nah itu untuk mengurangi resiko barang numpuk gitu. Kita running di sofa alhamdulillah. Kemudian saya juga karena basicnya awalnya komputer, kita juga membuat satu perusahaan sendiri itu namanya Azkia Media Komputer. Nah itu karena kan sekarang kondisinya daring semua. Ide yang muncul itu kita harus ngemas di komputer nih karena semua orang butuh daring untuk komputer. Kita ada jasa layanan bimbingan belajar untuk menemani anak-anak daring gitu. Kemudian juga ada untuk akuntansi komputernya, komputer akuntansi yang kita pakai dan kliennya alhamdulillah kan baru 3 bulan saya buat itu kita sudah dipakai di Koperasi Aqua Cianjur itu, terus ada di Karangtengah Cibadak juga kita upgrading warung sembako menjadi semi modern sehingga menimbulkan penaikan omset di sana. Nah kita yang sediakan aplikasinya. Nah, alhamdulillah dari segitu kita masih bisa bertahan untuk produktif di era pandemi ini dan mudah-mudahan harapan kedepannya dari usaha yang saya running dari awalnya kesusahan ini bisa semakin lebih maju lagi ke depannya. Untuk cost-nya itu sendiri, karena kan FKP itu sekarang independen. Karena kemarin ada sedikit bantuan aset, nah itu diperlukan. Dan untuk kedepannya itu dari segi kegiatan dari awal mula pembentukan itu pribadi dari masing-masing anggota iuran, ya, terus ada yang dari hasil usahanya, ada yang hasilnya sih dari hasil uang jajannya. Itu serunya di situ kan. Jadi mereka gotongnya, oh kan bikin acara ini nih, pelatihan ini, udunan gitu. Nah sisanya baru kita bagaimana
mendapatkan nilai lebihnya, kita kerjasama dengan perusahaan, misalkan menjual barang apa, baru kita dapat income itu untuk disisihkan kas, kemudian untuk kegiatan-kegiatan itu diambilnya dari sana. Untuk teman-teman generasi muda yang ada di Sukabumi khususnya, kemudian luasnya di Indonesia, tetap berkarya, lakukan apa yang kalian bisa, meskipun kita kegiatan dibatasi di rumah, tetap ada jalan yang terbuka sebetulnya. Ini mungkin kita terbatas dari segi wilayah, tapi kita jangkauan untuk masih luas. Tetap berkarya, kreatif, inovatif, ciptakan hal baru yang berguna untuk bangsa, khususnya untuk kita semua, sehingga kita tetap produktif gitu di masa pandemi ini. Kalau kita hanya meratapi, wah pandemi kita nggak ada bisa kayak gini, nggak bisa kegiatan ini, nah itu salah sebetulnya. Tetap kita semangat, harus tetap semangat, berkreasi, berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru yang bisa dirasakan oleh semua orang, sehingga peranan kita pun masih tetap dianggap ada, gitu, dihargai oleh masyarakat sekitar, bahwa pemuda ini banyak yang inovatif, banyak yang berkompeten, banyak yang berpendidikan. Jangan hanya kita mengeluh saja gitu. Ketika dapat pandemi kita ngeluh, kita dapat ini dan kita ngeluh. Tetap aja semangat untuk semuanya. Saya Muhammad Jafri, Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Sukabumi, bangga di KBSAPES 2020 Online Series.